Mungkin banyak makhluk-makhluk aneh yang kalian tahu karena cerita turun-menurun di keluarga kalian. Tapi apakah kalian tahu kalau ternyata dalam kitab umat Islam yaitu Al-Quran juga memiliki berbagai hewan yang unik dan mungkin aneh yang dipercaya pernah ada. Kira-kira bagaimana bentuknya dan apakah jangan-jangan hewan tersebut masih ada hingga sekarang? Yang pertama yaitu Dabah al-Ard. Secara pengertian kata, Dabah al-Ard bisa diartikan sebagai hewan atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini disebut sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci, yaitu kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, dan panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Dalam penjelasan lainnya diceritakan bahwa Dabah al-Ard adalah seekor hewan yang memiliki bulu yang panjang dan bulu yang pendek. Lalu ia memiliki tubuh yang sangat besar. Dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari, ia mampu berbicara dengan manusia dengan berbagai bahasa di seluruh dunia. Sebelah tangan kirinya memegang tongkat Nabi Musa dan jari tangan kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman. Ia akan keluar dari kawasan di antara Bukit Safa dan Marwa. Ketika dia muncul, ia memiliki misi sebagai penanda akhir zaman. Ia akan berbicara kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Lalu ia akan membuat tanda di wajah orang mukmin menjadi cerah dan wajah orang kafir menjadi gelap. Ia nggak menakutkan manusia, tapi ia akan menjerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Kemudian ia akan menghadap timur dan memekik. Lalu dia akan menghadap ke barat dan kembali memekik. Suaranya terdengar ke segala penjuru dunia yang menyebabkan manusia berlarian karena takut mendengar suaranya. Tapi dalam keadaan yang sama, orang-orang mukmin sudah mengetahui bahwa yang bersuara keras itu adalah Dabah al-Ard dan mereka tetap di tempat mereka dan tidak mengalami ketakutan apapun. Dabah al-Ard akan keluar setelah Ya'juj Ma'juj mati akibat wabah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dabah al-Ard akan keluar selepas terbitnya matahari, yaitu pada waktu duha setelah matahari terbit di sebelah barat. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan ia akan membawa tongkat Musa dan menggunakan cincin Nabi Sulaiman. Dabah akan menandakan orang yang beriman dengan mencerahkan warnanya dan akan menandakan orang yang kafir menjadi hitam gelap di wajahnya. Menarik ya. Yang berikutnya yaitu kita ke lautan ikan nun. Apakah kalian tahu bahwa ada sebuah kisah seseorang yang pernah selamat setelah disantap sebuah ikan besar? Dialah Nabi Yunus. Dalam kitab Al-Quran diceritakan jika Nabi Yunus suatu hari menaiki sebuah kapal. Karena kondisi kapal yang tidak baik, semua penumpang setuju untuk membuang barang bawaan mereka agar kapal tidak keberatan dan tenggelam. Sayangnya karena kapal tersebut masih keberatan, akhirnya mereka melakukan undian siapa yang harus dibuang ke laut untuk mengurangi beban kapal. Ternyata yang terpilih saat itu adalah Nabi Yunus. Bahkan namanya selalu keluar setelah diundi 3 kali. Nabi Yunus yang sabar pun akhirnya dibuang ke laut dan ternyata dia dimakan sebuah ikan besar secara hidup-hidup yang disebut sebagai ikan nun. Gak dijelaskan dengan pasti sih bagaimana bentuk ikan nun ini, tapi kalau dia bisa memakan manusia dan menelannya hidup-hidup, berarti ikan ini adalah ikan yang besar dan memiliki mulut yang besar. Dalam beberapa tafsir, ikan ini juga disebut sebagai ikan hut atau huta yang merupakan jenis ikan laut yang besar dan ganas. Beberapa ciri-ciri ikan ini dijelaskan dalam riwayat-riwayat hadis, seperti memiliki mulut yang besar dengan gigi yang tajam dan memiliki bentuk yang menyerupai paus dan hiu. Ikan ini dipercaya masih hidup hingga sekarang. Hal ini didasari dalam potongan bunyi ayat Al-Quran surat Asy-Syafa'at yang berbunyi, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Arti ayat Al-Quran tersebut memberikan pandangan bahwa ikan ini sebenarnya akan hidup sampai akhir zaman, yang artinya ikan ini masih hidup sampai kalian menonton video ini. Hal ini dipercaya dan sempat membuat heboh dunia maya. Pada tahun 2021, melalui gambar satelit Google, tertangkap sebuah bentuk yang diduga sebuah paus yang ukurannya sangat besar, bahkan melebihi ukuran paus dewasa. Banyak yang percaya kalau ikan inilah yang menelan Nabi Yunus, tapi benar atau tidaknya, belum ada yang bisa memastikan. Kalau kalian percaya atau enggak nih? Yang berikutnya yaitu burung ababil. Burung yang satu ini bukan sembarang burung. Ukurannya bukan raksasa seperti hewan-hewan sebelumnya. Justru burung ini dikisahkan sebagai burung kecil yang memiliki warna yang berbeda, ada yang putih, hitam, dan hijau. Yang membuat burung ini aneh adalah kekuatannya yang tahan panas. Kenapa begitu? Karena burung ini dikisahkan di Al-Quran dalam surat Al-Fil membantu memusnahkan pasukan perang gajah yang akan menghancurkan kota Mekah dan meruntuhkan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Burung tersebut membantu memusnahkan pasukan gajah itu dengan cara melemparkan batu-batu kerikil neraka yang dibawanya. Cerita ini berdasarkan tafsir Al-Quran, surat Al-Fil, yang menceritakan bahwa burung ini berbondong-bondong datang dengan membawa 3 buah kerikil panas di setiap burungnya, yaitu 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Dipercaya burung ini membawa kerikil tersebut dari neraka, dan karena saking panasnya batu tersebut, membuat siapa aja yang terkena batu ini akan langsung mati. Para ilmuwan berpendapat jenis batu panas yang dibawa burung ababil ini adalah seperti batu meteor. Kalian kena panci aja langsung melepuh kan? Gimana kalau terkena batu panas ini? Kalau kalian tanya apakah burung ini masih ada atau enggak hingga sekarang, jawabannya belum ada yang bisa memastikan, karena ternyata sampai saat ini belum ada orang yang berhasil menemukan jenis burung ini di bumi. Itu dia berbagai hewan unik ataupun aneh yang diceritakan dalam kitab umat muslim Al-Quran. Bagaimana ya kalau hewan-hewan di atas ternyata masih hidup hingga sekarang? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif, dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.